Gadis itu hanya ingin mencari vas untuk menaruh bunganya. Tanpa diduga, ia tersandung dan kepala terbentur. Detik berikutnya, mata yang selama bertahun-tahun buta secara ajaib kembali melihat. Tapi saat dia bersemangat untuk menyampaikan kabar baik itu, ketika aku memberitahu suamiku di kantor, namun dia tidak sengaja menemukan pakaian yang dibuang oleh suaminya. Lipstik pada kemeja yang diwarnai sendiri. Hal itu langsung menarik perhatiannya. Dengan gerakannya, rambut hitam keriting juga muncul. Aroma parfum wanita asing memenuhi hidungku. Pada saat ini dia akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Dia mulai ragu. Semua wanita yang telah melakukan kontak dengan suaminya, dia mencurigakan. Saat ini, bahkan pengasuh tua di rumah pun tak luput dari dampaknya. Target dapat dengan cepat dihilangkan melalui kontak. Ternyata saat proses memilah pakaian yang berserakan, dia membuat penemuan tak terduga lainnya. Dan kuku merah muda yang jatuh ini. Hal ini tentu saja meningkatkan kecurigaan wanita itu. Saat ini, dia tahu dengan sangat jelas. Meskipun parfum dan rambut bisa dianggap sebagai kebetulan, tapi manikur di depanku tidak bisa dijelaskan. Saat dia dalam masalah, sebagai orang kedua yang memegang komando di perusahaan yang didirikannya, melihat bawahan yang dulu sangat dia percaya, wanita itu tiba-tiba memutuskan untuk menyembunyikan fakta bahwa penglihatannya telah pulih. Tampaknya pihak lain tidak menyadari adanya sesuatu yang salah. Keluarkan laporan keuangan tahun ini dengan cara yang profesional. Bersiap untuk melapor kepada wanita itu. Tapi saat ini, bagaimana mungkin seorang wanita yang penuh dengan keraguan mendengarkannya? Dia hanya ingin tahu dari mana kuku merah muda itu berasal. Jadi ketika mereka berdua sedang berbicara, dia berpura-pura dengan santai memegang tangan manajer keuangan itu. Sampai kamu melihat dengan jelas. Setelah pihak lain tidak memiliki tanda-tanda manikur di tangannya, baru kemudian turunkan kewaspadaanmu. Permainan. Dia bahkan bertanya tentang perselingkuhan orang lain selama hidupnya dengan prihatin. Lagi pula, perbedaan usia antara keduanya tidaklah besar. Tapi bawahan yang setia ini. Tapi aku tidak pernah berencana untuk menemukan separuh lainnya. Dia menasihatinya untuk berpakaian bagus. Mungkin, sebentar lagi dia akan menyambut tamu laki-laki yang membuat jantungnya berdebar kencang. Tanpa diduga, bawahan saat ini. Tapi dia bilang dia tidak punya ide itu. Sebaliknya, gadis-gadis di perusahaan, semua orang berpakaian rapi, mengelilingi suami wanita itu, dan asisten barunya bahkan lebih. Nanti untuk mengetahui, wanita berpura-pura, alasan untuk ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7. Kunjungi perusahaan. Orang-orang dari perusahaan sepanjang jalan. Mereka semua menunjuk jari pada wanita buta ini. Wanita itu pada saat ini menemukan, hanya dalam 1 tahun, ada banyak orang baru di perusahaan itu. Dan karyawan lama yang memulai bisnis bersamanya. Tidak ada jejak. Tunggu sampai dia datang ke kantor. Saya menemukan bahwa suami saya tidak hanya menutup pintu. Aku bahkan sengaja menutup tirai. Pikirkan apa yang dikatakan bawahanmu. Dia tidak bisa menahan diri untuk mulai membayangkan adegan di mana sang suami dan asistennya sedang main-main di dalam. Pada saat ini, dia akhirnya tidak tahan lagi dan mendorong pintu hingga terbuka. Suami yang marah dan bertanya, "Gao Liangxin, Anda melakukan ini di perusahaan Anda. Apakah kamu layak untukku? Salam hangat untuk Suster Guan Ying dan Tuan Gao. Selamat ulang tahun ke-7. Istri, selamat hari jadi. Apakah Anda menyukai kejutan ini? Jenderal Guan, saya Linda, asisten baru. Baru saja, Tuan Gao dan saya sedang berdiskusi penempatan lilin kue. Mohon jangan salah paham. Istri, aku sedang berpikir, aku akan menjemputmu nanti. Tidak terduga, kamu sendiri yang datang ke sini. Aku punya kejutan untukmu. Itu belum siap. Tuan Gao dan Tuan Guan sangat penyayang. Sangat iri. Semua tanda di depannya membuat wanita itu merasa tidak nyaman. Dia tiba-tiba merasa, aku mungkin benar-benar salah paham terhadap suamiku. Tepat saat dia ingin mengaku pada pria itu. Ketika Anda dapat melihat kabar baik, asisten baru datang sambil membawa kue. Wanita itu melihat ke arah suara itu. Sungguh suatu kebetulan. Saya melihat seni kuku merah muda di tangan asisten wanita itu. Hal ini membuatnya berpikir tentang menemukannya di rumah. Manikur dengan warna yang sama. Kecurigaan yang baru saja memudar tiba-tiba muncul lagi. Dia buru-buru meraih tangan asisten itu dan memeriksanya. Tapi aku menemukan kedua kukunya berwarna merah muda. Tapi gayanya tidak sama. Tindakannya juga membuat bingung orang di sekitarnya. Rupanya suaminya juga merasakan hal yang sama. Itu tidak benar. Jadi semua rekan di sekitar dievakuasi. Dalam perjalanan, aku dengan sabar mengutak-atiknya. Pecahan warna-warni di atas kepala wanita. Istri, Anda, apakah Anda curiga saya curang? Istriku, tolong percaya padaku. Aku hanya punya kamu di hatiku. Jika Anda merasa, asisten wanita, kamu tidak merasa aman di dekatku, saya akan bertanya pada HRD besok, mempekerjakan kembali 1 orang. Apakah Anda bersedia melakukan hal itu? Asisten kecil ini memiliki suara yang lembut. Aku tidak bisa melihat. Semua orang mengira dia cantik. Apa yang kau katakan? Suamimu, aku. Tapi dia adalah seorang ahli teh. Wanita macam apa?
Aku tidak dapat melihatnya di sekitarku. Kesetiaanku padamu. Namun langit dan bumi dapat menjadi saksinya. Untuk memberikan rasa aman yang cukup bagi perempuan. Suami saya berinisiatif mengusulkan ide untuk memiliki anak kedua. Tetapi mereka berdua tidak selesai berbicara. Pria itu menerima panggilan telepon dengan tergesa-gesa. Wanita itu juga menemukan sebuah struk belanja tertinggal di atas meja. Saat pria itu sedang menelepon, dia dengan cepat mengambil foto dengan ponselnya. Pria itu kembali ke masa lalu. Saya baru saja menerima panggilan. Itu sebenarnya dari taman kanak-kanak anak itu. Saya mengetahui bahwa putri saya berkelahi dengan anak-anak lain. Wanita itu tampak sedikit bingung. Bagus. Xiao Xiao baik-baik saja. Itu bagus. Anda sedang sibuk dengan pekerjaan. Aku akan mengambilnya. Aku baru saja terjadi. Aku sudah lama tidak menghubungi Xiao Xiao. Bagus. Kalau begitu, saya akan minta sopir untuk mengantar Anda ke sana. Lebih lambat. Ibu, akhirnya ibu datang juga. Putriku sudah tumbuh besar. Anda ibu Xiao Xiao, kan? Halo, saya guru taman kanak-kanak Xiao Xiao, Chen Qian. Mengapa aku merasa sepertinya saya pernah melihatnya di suatu tempat? Halo, Tuan Chen. Panggil saja aku Guan Ying. Terima kasih sudah selalu menjaga Xiao Xiao. Di mana kata ini? Ini adalah tugasku. Di samping itu, saya juga suka tertawa. Ya atau tidak, aku juga suka Guru Chen. Ibu, seseorang mengatakan sesuatu yang buruk tentangmu hari ini. Guru Chen juga membantu saya. Terima kasih. Kalau begitu aku akan membawa Xiao Xiao kembali dulu. Bagus. Lebih lambat. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mendukung Anda? Tidak perlu, Tuan Chen. Aku bisa menjadi mata ibuku. Istriku, kamu kembali. Apakah ada tamu di sini? Halo Bibi Bai. Tersenyumlah dan bersikaplah baik. Ayo bermain. Ini aku, Suster Guan Ying, guru yoga Anda. Istri, Anda sibuk sepanjang hari. Atau, biarkan Guru Bai kembali besok. Bagus. Sekarang kita sudah di sini, mari kita lakukan seperti biasa. Aku akan mengganti pakaianku. Ternyata di perusahaan. Tapi Bai Qinqin, guru yoga saya. Aku tidak bisa melihatnya sebelumnya. Aku tidak kenal guru yogaku. Setiap kali kamu datang ke rumahku, pakaian yang sangat seksi, riasan tebal. Guru Bai, aku sudah mendengarmu sebelumnya. Tidak pernah punya pacar. Apa yang kamu inginkan? Aku akan memperkenalkanmu pada satu orang. Aku punya pacar. Guru Bai sangat hebat. Pacar kamu. Aku juga harus mencintaimu. Dia. Itu bagus untukku. Apakah itu kamu, suamiku? Apakah Anda ingin mengikuti kami? Ayo kita yoga bersama. Tidak, aku akan pergi dengan Xiao Xiao. Saya harus menciptakan peluang. Biarkan saja mereka menurunkan kewaspadaan mereka. Secara aktif menunjukkan warna asli Anda. Suami, kali ini nenek saya dirawat di rumah sakit. Aku akan berkunjung. Anda telah bekerja keras selama 3 hari ini. Jangan khawatir, istriku. Sampaikan salamku pada nenek. Ini hari ketiga. Dia masih sama seperti biasanya. Lokasi telepon juga ditampilkan. Rumah dan perusahaan berada dalam satu garis lurus. Apakah semua ini? Saya terlalu banyak berpikir. Pemilik, villa Anda di timur kota. Seorang pria dan seorang wanita masuk. Tapi posisi ponsel baru Gao Liang. Ini menunjukkan bahwa Anda masih berada di perusahaan tersebut. Tidak ada yang menjawab telepon kantor.